Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani. Nah, di pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang virtual mesin. Jadi, apa itu virtual mesin? Nah, di sini saya memiliki dua gambar, teman-teman bisa lihat. Yang sebelah kiri saya ini yaitu arsitektur tanpa adanya virtual mesin. Nah, di sini yaitu ada hardware, di dalamnya ada CPU, memori NIC, dan hard disk. Terus di atasnya yaitu kita install yang namanya operating system. Nah, di sini saya memakai operating system Windows. Nah, di dalamnya itu terdapat aplikasi-aplikasi. Nah, kebetulan di sini saya sedang membuka aplikasi Canva. Nah, selanjutnya untuk gambar yang di sebelah kanan saya ini yaitu arsitektur virtual mesin. Teman-teman bisa lihat di sini saya mempunyai hardware atau laptop itu sendiri. Nah, kemudian di atas hardware itu diinstal yang namanya hypervisor. Nah, fungsinya hypervisor itu yaitu untuk menjalankan virtual mesin. Satu contoh hypervisor yaitu di sini ada ESX server. Nah, dengan adanya hypervisor ini, kita bisa membuat beberapa virtual mesin. Kalau kita lihat di sini, kita menggunakan CPU lagi, memori lagi, NIC, dan hard disk lagi. Kemudian di sampingnya lagi kita bisa lihat virtual mesin yang lainnya. Nah, jadi jumlah virtual mesin yang bisa kita buat itu tidak terbatas ya teman-teman. Tergantung spesifikasi dari hardware. Nah, bisa kita simpulkan bahwa virtual mesin itu membuat komputer di dalam komputer. Nah, ini untuk komputer yang bisa kita lihat secara real ya. Selanjutnya kita install yang namanya ESX server. Nah, di atasnya lagi baru kita install yang namanya aplikasi virtual mesin. Nah, jadi virtual mesin ini layaknya seperti komputer tetapi tidak bisa kita lihat. Nah, keuntungan dari virtual mesin ini, kan zaman sekarang hardware udah pada canggih-canggih dan pada bagus-bagus. Nah, sayang apabila hanya diinstal satu operating system saja. Jadi, lebih baik kita menginstal hypervisor, lalu kita buat lagi operating system di dalamnya. Jadi, dalam satu komputer itu memiliki banyak operating system. Nah, untuk arsitektur virtual mesin terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada bare metal arsitektur dan yang kedua yaitu ada hosted arsitektur. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk bare metal arsitektur setelah hardware, kita langsung install yang namanya hypervisor. Untuk hypervisor pada jenis bare metal ini yang paling terkenal yaitu ada VMware, ESXi, dan juga Proxmox. Nah, untuk VMware ESXi ini pemakaiannya berbayar dan sedangkan untuk Proxmox sendiri itu gratis. Nah, kita bisa gunakan VMware ESXi untuk penggunaan pada kantor karena banyak supportnya dan kita bisa pakai Proxmox pada pemakaian pribadi. Nah, setelah kita install yang namanya hypervisor, baru kita bisa membuat virtual mesin. Berapapun jumlahnya, virtual mesin tergantung kekuatan hardware-nya. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu hosted arsitektur, kita bisa lihat di sini bahwa urutan paling bawah itu yaitu ada hardware. Nah, bedanya dengan bare metal arsitektur, di hosted arsitektur ini kita install dulu yang namanya host OS. Nah, host OS itu operating system yang ada di laptop kita, seperti Windows dan Linux. Nah, baru setelah itu kita install lagi yang namanya hypervisor. Nah, kebetulan untuk jenis hypervisor pada hosted arsitektur yang paling terkenal yaitu ada VirtualBox dan VMware. Nah, setelah kita install hypervisornya, baru kita bisa membuat virtual mesinnya. Biasanya, bare metal arsitektur ini digunakan pada center data server, jadi umumnya tidak mempunyai host OS. Nah, adapun
Pada hosted arsitektur biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri dan juga bisa digunakan untuk belajar dan tes. Nah, kan tadi kita sudah mempelajari tentang arsitektur virtual machine bahwa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bare metal arsitektur dan yang kedua yaitu hosted arsitektur. Nah, pada kursus ini kita akan menggunakan hosted arsitektur. Untuk hypervisor yang bisa kita gunakan adalah VMware, Session, dan VirtualBox. Meski banyak lagi, tapi dua hypervisor ini yang sering digunakan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang arsitektur virtual machine bahwa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bare metal arsitektur dan yang kedua yaitu hosted arsitektur. Nah, tapi pada kursus ini kita akan menggunakan hosted arsitektur. Untuk hypervisor yang bisa kita gunakan adalah VMware dan VirtualBox. Nah, meski banyak lagi, tapi dua hypervisor ini yang sering digunakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang download dan install VirtualBox terlebih dahulu. Kalian masuk dulu ke browser, lalu kalian ketik download VirtualBox. Lalu kalian pilih yang paling atas. Nah, kalian di sini pilih host OS-nya, pilih operating system yang kalian pakai. Nah, di sini saya pakai operating system Windows. Nah, kalian lalu klik aja yang ini. Selanjutnya, aplikasi tersebut akan tersimpan di file. Kalian buka aja double klik. Nah, selanjutnya kalian pilih next aja. Lalu pilih repair. Nah, di sini tahap penginstalannya. Lalu kita pilih finish. Nah, apabila sudah ada tampilan seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menginstal VirtualBox. Mungkin itu ya cara mendownload VirtualBox. Selanjutnya kita bagian mendownload VMware. Kalian buka dulu browser, lalu kalian ketik download VMware. Lalu kalian pencet yang ini. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah. Nanti di sini ada dua pilihan karena di sini saya memakai host OS Windows ya. Kalian pencet yang ini. Nah, setelah dipencet, masuk pada pendownloadan. Lalu lihat di file kalian sudah terdownload atau belum. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya ya. Terus kalian akan disuguhi dengan pertanyaan seperti ini. Untuk yang pertama yaitu kalian next aja, terus yang kedua contreng yang ininya, lalu next, terus next, lalu ini ada proses penginstalannya ya. Tunggu saja, lalu finish, lalu continue di sini tuh. Nah, apabila sudah terlihat seperti ini, pemandangan seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menginstal yang namanya VMware.
Nah, mungkin sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.